Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita lanjut pembahasan minggu lalu. Kita sudah membuat sebuah tabel kerja ya, tabel kerja dan database-nya juga. Kali ini kita akan bahas uh, satu perintah. Ini bukan saya rekomen ya, ini saya pindah. Kita akan bahas satu perintah yang sering kita gunakan, yaitu insert comment, di mana kita akan memasukkan sebuah data ke dalam tabel. Nah, eh, dari data-data yang kita masuk nanti bisa kita lakukan sebuah pengolahan baik perkalian, baik pencarian, baik penghapusan, baik perubahan dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas cara insert dengan 3 metode. Yang pertama, metode menggunakan command line. Yang kedua, menggunakan phpMyAdmin. Yang ketiga, menggunakan HDSQL. Jadi kita akan menggunakan 3 metode untuk melakukan insert. Oke, kita buka dulu lembaran Excel yang kemarin sudah kita buat. Ini tabel existing kita yang terakhir kemarin. Kita cek di database MySQL nya. Kita buka dulu database MySQL. Karena kita menggunakan XAMPP, maka kita hidupkan dulu XAMPP nya. Ya, ada shortcut di sini, kita double klik. Service-nya kita jalankan. Karena kita akan menggunakan phpMyAdmin, maka web servernya juga kita hidupkan di sini. Ingat, ini harus dalam kondisi hidup. Kita buka command line untuk mengecek database kita ini ya. Apakah benar caranya? Kita cmd. Kita atur dulu biar kelihatan lebih mudah. Seperti ini ya. Oke. Ingat pelajaran DOS, di sini ada directory user, directory administrator, berarti kita harus keluar dari directory tersebut. Kita pakai cd backslash. Setelah itu kita masuk ke lingkup kerja database MySQL, di mana dia ada di XAMPP. Lalu kita masuk ke MySQL, kita masuk ke bin, kita jalankan perintah MySQL -u root, artinya MySQL usernya root dengan -p untuk memanggil passwordnya. Kita enter dan kita sudah masuk ke ranah MySQL. Kita cek apakah database-nya masih ada yang video sebelumnya. Kita show data basis. Ingat, di sini pakai S ya. Facebook ada, maka kita masuk ke database Facebook, use Facebook. Kita sudah masuk, kita lihat tabelnya, show tables. Ada tabel user, ini ya. Apakah bentuknya seperti ini? ID, nama, user, password, umur. Kita akan masukkan. Kita show tabel, kita cek descript table underscore user ya, ID, nama, username, password, umur, ID, nama. Nah, lihat untuk ID di sini menggunakan auto increment atau bisa dibilang nilainya akan dimasukkan otomatis oleh sistem. Nah, jadi perintah insert cukup sederhana, yaitu insert into nama tabel, column fill 1, column fill 2, value 1, value 2. Contoh ya, kalau dari Excel, misalkan kita akan memasukkan data nama, misalkan seperti ini. Namanya misalkan Jupri.
Lalu usernya adalah Jupri 221, passwordnya 123456778, umurnya 13 tahun. Nah, lihat di ID ini karena auto increment, maka nilainya tidak perlu kita masukkan, nanti akan secara otomatis oleh sistem. Nah, bagaimana caranya kalau kita memasukkan data seperti ini? Kalau untuk di insert, maka yang harus kita ketik adalah sesuai dengan kaidah insert ya. Seperti ini. Kita ikuti kaidah insert. Insert into, wajib. Nama tabelnya apa? tbl underscore user. Oke, kita buka kurung. Kolom pertama saya memasukkan nama. Ini seperti nama filenya ya, nama. Lalu user, lalu password sesuai dengan nama filenya ya. Nama, user, password, umur. Boleh tidak berurut? Boleh. Umur. Kita tulis seperti ini. Kita tutup kurung, spasi biar terlihat. Values ya. Nama adalah nama filenya, nama fil dari table, nama, user, password, umur. Values adalah nilai-nilai yang ingin kita masukkan. Buka kurung, kutip. Untuk nama kita akan memasukkan Jupri. Lalu untuk username Jupri 221. Lalu untuk password kita akan masukkan 123456778 ya. Lalu untuk umur, karena di sini tipenya integer, kita tidak perlu menggunakan kutip, kita masukkan angka 13. Kita tutup, kita titik koma, kita enter. Nah, maka satu data ini sudah masuk ke dalam tabel. Nanti kita buktikan ya di pembahasan mengenai select. Lalu bagaimana kalau saya ingin memasukkan data seperti ini? Username misalkan Aldo, passwordnya 123456778. Nah, jadi hanya 2. Maka caranya simple. Insert into, nama tabelnya apa? Table underscore user, buka kurung. Yang kita hanya masukkan adalah di bagian user, lalu bagian password, kita tutup, spasi, values, lalu nilainya apa? Nilainya Aldo. Nilainya Aldo, passwordnya 123456778. Oke, tutup. Dan maka datanya akan masuk. Bisa nggak kalau ada pertanyaan, saya mau memasukkan beberapa data sekaligus. Misal, saya memasukkan kayak gini. Rian, usernya Rian 221, passwordnya 123. Umur nggak usah. Sini saya memasukkan data seperti ini. Di sini ada Rian 2, nilainya sama yang bawah, kita masukkan lagi. Kita masukkan Rian 3. Oke ya, jadi kita mau memasukkan 3 data sekaligus. Caranya gimana? Tetap dengan kaidah insert. Saya nggak usah nulis ulang. Insert into table, yang dibutuhkan adalah nama, user, password, umur nggak usah. Kita enter. Di sini kita ada values yang sudah pernah kita masukkan.
Ya, di sini ada Rian. Lalu ada Rian. Nah, ini kita kasih koma, kita enter. Sini ada Rian 2. Sama semua. Oh, sorry, di sini misalkan biar sama ya. Ini passwordnya. Oke, Rian 2 1 3 4. Kita enter, kita buat Rian 3. Oke, Rian 212 user seperti ini. 3 data kita masukkan dalam satu perintah. Oke, ini adalah perintah insert menggunakan command line. Kita akan lanjut membuat perintah insert menggunakan PHP MyAdmin. Oke ya. Sebelum kita lanjut, kita harus pastikan Apache-nya dalam kondisi hidup. Lalu kita masuk ke PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin, kita enter. Masuk ke dalamnya, di sini ada database Facebook, kita lihat. Nah, ya sebenarnya kalau mau lihat apakah data tadi sudah masuk, kita klik table user. Ya, data tadi sudah masuk kan ya. Ini kalau menggunakan GUI. Bagaimana menggunakan command line? Sesi selanjutnya akan kita bahas. Oke. Cara insert menggunakan GUI seperti ini di PHP MyAdmin itu cukup simple ya. Oke, sebelum ke sana saya cuma mau ngasih penjelasan yang tadi saya bilang tentang auto increment. Sekarang rekan-rekan lihat di sini ada ID, nama, username, password. Kita hanya memasukkan di nama, user, password. ID tidak kita masukkan data, tetapi hasilnya ID memasukkan data secara mandiri karena ini ada fungsi auto increment yang kita tugaskan di dalam tabel bahwa field ID itu tolong isi dan isinya biasanya berurutan. Oke ya, maksud ya. Kalau nggak maksud silahkan tanya di bagian komen. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke, sekarang bagaimana caranya? Sebelum ke caranya saya ingin informasikan bahwa banyak pertanyaan ketika saya sedang berdiskusi dengan beberapa orang yang baru belajar membuat tabel database. Ini kalau database-nya dimatiin atau laptopnya dimatiin atau servernya dimatiin, datanya hilang nggak? Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa penggunaan database itu beda dengan penggunaan Excel. Kalau seperti ini, ketika saya keluar, tidak saya simpan, ini akan hilang. Nah, sementara di dalam database atau tabel, kalau kita sudah melakukan fungsi insert, maka datanya itu secara otomatis akan tersimpan di dalam tabel. Tidak perlu ada save. Sekali lagi, tidak perlu ada save. Data sudah masuk ke dalam tabel. Data sudah masuk ke dalam tabel. Jadi, data sudah terisi. Ketika server dimatikan, komputer dimatikan, atau servisnya dimatikan, data itu sudah otomatis tersimpan. Oke ya, tolong pahami itu. Oke, bagaimana caranya kalau di PHP MyAdmin? Mudah sekali. Kita akan membuat Rian 4 misalkan. Ini saya save dulu ya, biar tersimpan. Excel dengan database beda. Rian 4. Di sini Rian 2123. Oke. Caranya di sini ada tambahkan atau insert kalau bahasa Inggrisnya. Nah, di sini udah disiapkan. Namanya tadi apa? Rian 4, Rian 2213. Kita masukkan Rian 4. Sini ada Rian 2213 123456778.
kita kirim. Tada, kita klik di bagian database, database ini, database Facebook, lalu tabelnya. Di sini sudah terlihat data sudah masuk. Simple ya, karena menggunakan GUI. Oke, habis ini kita lanjut bagaimana memasukkan data menggunakan Heady SQL. Oke, bagaimana dengan cara Heady? Kita buka Heady-nya. Heady SQL. Kemana engkau? Di Heady kita akan masukkan Rian 5. Ini Rian 500 1 2 3 4 5 6 7 8 14 misalkan. Ini akan kita masukkan. Oke. Kita pernah membuat settingan di Heady, caranya seperti ini. Hostname-nya kita isi lokal kita, usernya root, passwordnya belum kita isi sengaja. Jadi kalau orang buka laptop kita, dia harus masukkan password sebenarnya. Walaupun sekarang passwordnya kosong, kita open. Kita masuk ke Facebook, database Facebook di sini. Kita pilih tabelnya, misalkan ini. Nih ya. Nah ini adalah si Heady. Oke. Lalu bagaimana cara kita untuk masukkan data secara GUI? Ini kita lihat ya. Kita klik bagian data nih di sini. Ini ada tabel user kan, kita pilih lalu ada data. Oke, bagian data ini kita arahkan ke bawah. Sudah ada ini nggak usah kita isi, kita nama. Kita masukkan nama Rian 5 ya, sesuai dengan Excel ya. Rian 5, Rian 500, Rian 500. Double klik 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa tadi? 14. Oke, seperti ini saja. Mudah bukan? Mudah. Lalu kita, nah kalau memasukkan data cuman kursor ke bawah, selesai. Ini cara memasukkan data di Heady. Cukup mudah. Oke ya, demikian video yang saya buat untuk pengenalan insert. Insert ada dua, multiple insert atau insert satu komen bila menggunakan command line. Ini contoh multiple insert. Ini contoh insert single line. Ini bisa multiple ya, sekali lagi bisa dengan koma. Atau kalau nggak mau ribet, kita bisa menggunakan PHP MyAdmin. Di sini pilih database, pilih tabelnya, lalu di sini ada tambahkan, maka akan muncul ke tampilan insert. Atau kalau nggak mau ribet lagi menggunakan tool Heady, pilih database, pilih table, lalu pilih data, arahkan ke bagian yang mau diisi. Misalkan kursorkan arahkan ke bawah, maka tinggal diisi datanya. Secara otomatis data akan tersimpan. Jadi banyak cara untuk melakukan insert data ke dalam table. Tapi ini bila kita masuk ke dalam database-nya, padahal pada kenyataannya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam database-nya. Lalu bagaimana cara menginsertnya? Ya menggunakan aplikasi atau program. Jadi kita membuat sebuah program untuk memasukkan data. Itu adalah salah satu fungsi dari program. Jadi user tidak masuk ke dalam database-nya. User berinteraksi dengan aplikasinya. Aplikasi yang kita buat, bila di sana ada proses penyimpanan data atau klik tombol simpan, berarti dia akan memproses perintah insert. Maksud ya? Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, di sana ada form menyimpan atau memasukkan data, berarti di sana ada perintah insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Oke, demikian video tentang insert.
saya akan lanjutkan video selanjutnya yaitu mengenai select. Bye bye.